Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Telat Datang, yang ditulis oleh Sadat Hussein. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seorang pemuda turun dari taksi. Kini dia telah sampai di sebuah asrama mahasiswa. Dia senang sekali, kampusnya menyediakan tempat tinggal yang bayarannya jauh lebih murah daripada kos. Namun pemuda itu aneh, melihat suasana sepi pada asrama itu. Apa mungkin karena kuliah baru aktif 2 hari lagi, jadi penghuni asrama masih belum pada datang? Pikirnya dalam kepala. Asrama itu didirikan tahun 80-an, jadi bentuk bangunannya cukup kuno. Ditambah suasana di sekitar asrama terbilang cukup seram. Di belakang asrama ada bekas bangunan gudang industri yang mengalami kebakaran, dan konon ada puluhan korban jiwa. Bangunan itu terletak tepat di belakang asrama di luar pagar universitas. Sisanya hutan kecil batang pohon jati milik kampus. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundakku, tepat di belakang, membuat aku kaget. "Aduh Pak, Anda bikin saya kaget," ucap Wibowo, nama pemuda itu. "Kamu mahasiswa baru ya?" tanya laki-laki paruh baya bertubuh besar. Ada luka bakar di wajah dan tangan bapak itu. "Iya Pak, saya mahasiswa baru," jawab Wibowo. "Oh, pantas, kamu seperti orang kebingungan," ucap laki-laki itu dan dibalas senyuman oleh Wibowo. "Saya Tugimin, penjaga asrama ini. Coba bisa saya lihat kertas izin tinggal di asrama punya kamu. Saya mau melihat nomor kamar kamu." Wibowo pun menyerahkan selembar kertas. 202 ya? Kayak pendekar Wiro Sableng, ucap laki-laki itu membuat Bowo tertawa. "Bapak bisa saja. Saya pikir Bapak seram, ternyata lucu." Tugimin tertawa. "Oke, mari saya antar ke kamar kamu." Bowo mengangguk. "Kamar saya di atas ya Pak?" "Iya, kamar nomor 2 di lantai 3. Berarti dalam setiap lantai ada 100 kamar dan asrama ini ada 3 lantai, berarti 300 kamar, pikir Bowo. "Kok sepi ya Pak?" "Dulunya ramai, tapi entah kenapa banyak mahasiswa yang tidak betah, katanya banyak gangguan," jawab Tugimin sambil tersenyum melihat ke arah Bowo yang berjalan di belakangnya. "Saya berharap kamu bukan laki-laki penakut," sambung lelaki itu, dan dibalas dengan raut muka penuh tanda tanya dalam pikiran Bowo. Gangguan apa ya Pak?" tanya Bowo penasaran. "Nanti kamu tahu sendiri, yang jelas abaikan saja bila kamu mendengar sesuatu yang aneh." Bowo merasa kesal mendapat penjelasan tanggung dari laki-laki itu. Ini orang belum apa-apa udah bikin gue takut. Kini mereka sudah sampai. Di lantai 3, pintu nomor 2 itu telah terbuka. Rupanya sudah ada 2 orang di dalam sana. "Nah, kamu gak sendiri kan?" ucap Tugimin, dan Bowo tersenyum lega. "Ya udah, kamu masuk sana, saya permisi dulu."
ucap laki-laki itu, dan dibalas anggukan kepala dari Bowo. Bowo disambut dengan senyuman oleh dua pemuda yang ada di dalam kamar itu. "Mahasiswa baru juga ya?" tanya salah satunya. "Iya," jawab Bowo. "Jurusan apa?" "Hukum." "Oh ya, namaku Ibowo, dipanggil Bowo." Pemuda itu mengulurkan tangan dan tersenyum. "Aku Nanda, jurusan teknik, dan dia Agus, jurusan sastra bahasa Indonesia," jawab Nanda dibarengi senyuman dari Agus. "Kalian mahasiswa baru juga ya?" tanya Bowo sembari meletakkan kopernya di depan lemari pakaian yang telah disediakan oleh kampus untuk mereka. Satu penghuni, satu lemari plastik untuk meletakkan pakaian mereka. "Iya," jawab mereka hampir serentak. "Kalian dapat omongan aneh nggak dari Pak Tugimin?" "Oh, masalah yang aneh-aneh ya? Bukan cuma dari Pak Tugimin, gue juga pernah dengar dari mahasiswa yang pernah tinggal di sini. Katanya sering ada suara aku telat datang gitu." "Hah?" "Gue juga pernah dengar dari mahasiswa yang pernah tinggal di sini. Katanya sering melihat kuntilanak dan pocong. Tapi gue nggak percaya. Palingan itu mahasiswa yang jahil. Mungkin lagi bikin konten buat YouTube channelnya. Tahun 2019 masih percaya hantu," ucap Agus. "Udah ah, mending kita ke pasar. Terus patungan, beli kompor, sapu dan segala macam keperluan," saran Bowo. "Gue setuju. Wah, asik ya, kita bakal jadi teman kuliah yang seru. Tapi sayang, kita bertiga beda jurusan dan fakultas." "Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada masalah, cerita. Jangan dipendam sendiri," jawab Bowo. "Jadi, kapan kita mau ke pasar?" tanya Agus. "Ya, sekarang lah," jawab Bowo. "Nggak mandi dulu?" saran Nanda. "Udah, nanti aja pulang dari pasar. Udah jam 3, nanti kesorean." "Lagian lo udah ganteng dari sononya, Nan," timpal Agus dibarengi senyuman. "Lo orang kesejuta yang mengatakan itu," ucap Nanda dengan percaya diri. Mereka bertiga tertawa. Mereka melangkah keluar kamar. Nanda mengunci kamar, lalu berjalan menyusul Bowo dan Agus. "Woi Cong, keluar lo, kasih gue nomor togel," teriak Nanda membuat Bowo dan Agus tertawa terbahak-bahak. "Nanti ketemu beneran kenceng di celana lo," ledek Agus sambil melirik ke Bowo. "Hah, nih Cong." Nanda mengacungkan jari tengah ke segala arah, seperti menantang. Lagi-lagi Bowo dan Agus tertawa. Mereka senang ada Nanda bersama mereka. Mereka telah pulang dari pasar dengan berbagai macam perabotan yang telah mereka beli di pasar. "Kita nggak kalah sama cewek ya kalau belanja." "Iya, apalagi si Bowo. Waduh, cerewetnya udah kayak mak-mak," sahut Agus sambil tertawa. Lo tuh lebih parah. Nawar panci hampir mau separuh harga. Pakai alasan pancinya model lama lagi. Perasaan panci dari dulu gini-gini aja," balas Bowo sambil mengangkat pancinya. Udah, mendingan sekarang kita tata di mana letak perabotan ini. Kompornya di sini aja ya," ucap Nanda meletakkan kompor di sudut dekat WC. "Iya, nggak apa-apa, kompor di sana. Terus berasnya di sini." "Jangan, di dalam WC aja, hehehe." Nanda cengengesan. "Nggak lucu deh," sahut Bowo. "Kok asrama ini masih sepi ya? Kayaknya cuma baru kita bertiga aja deh yang ada di sini," ucap Agus. "Nggak mungkin Gus, pasti ada penghuni lain, tapi belum kelihatan aja. Ntar malam kalau lo mau lihat." "Gue serius Nanda," protes Agus merasa kesal. Dia paling takut sama hantu. "Gini aja deh, setelah menata perabotan ini, gimana kalau kita keliling asrama buat mastiin ada orang lain atau memang cuma kita bertiga?" saran Bowo. "Oke, gue setuju," jawab Nanda. "Makanya lo gerakin tangan lo biar cepet kelar. Dari tadi cengengesan aja."
omel Bowo. Iya, jawab Nanda. Kemudian setelah selesai beberes di kamar, mereka bertiga benar-benar menyusuri asrama. Dimulai dari lantai mereka, yaitu lantai 3. Waduh, dari tadi lihat kamar kegembok semua, kata Agus. Iya nih, gak enak kalau cuma kita bertiga aja. Bosan dari tadi lihat muka Agus mulu. Gue sama aja Nanda, bosen lihat muka Bowo. Kok gue? Protes Bowo. Nanda dan Agus tertawa. Lihat tuh. Bowo menunjuk seseorang di pintu ujung sedang berdiri di depan kamarnya. Sepertinya mau masuk ke kamar. Samperin yuk, ajak Nanda. Jangan Nan, mungkin dia mau istirahat. Kayaknya baru nyampe. Iya, Bowo benar. Nanti malam aja kita ajak begadang sama-sama. Oke, gue setuju. Terus gimana nih, apa kita ke bawah? Tanya Nanda. Iya, yuk, sahut Bowo. Mereka melangkah menuruni anak tangga menuju lantai 2. Lantai 2 lumayan rame nih. Mereka melihat ada beberapa pintu yang terbuka. 4 orang terlihat sedang asik bernyanyi dan 1 orang bermain gitar. Assalamualaikum bang, sapa Bowo. Iya bang, mau kemana? Nggak ada bang, cuma keliling, kami penghuni baru. Oh, ya udah gabung sini aja bang, kita nyanyi. Oh ya, kalau boleh sih. Ayo sini aja. Bowo dan teman-temannya bergabung dengan keempat penghuni asrama lantai 2 tersebut. Kenalan dulu bang, gue Angga. Pemuda itu mengulurkan tangan. Gue Bowo. Nanda. Agus. Oh ya, ini teman-teman gue. Ini Rahmat, Gali, dan Jun. Oh ya, kalian semester berapa? Tanya Angga. Kami semester pertama bang, sahut Agus. Jurusan apa? Kali ini Gali yang bertanya. Gue hukum. Ini Nanda teknik, terus Agus sastra. Jawab Wibowo. Kalian jurusan apa bang? Kami sama-sama ekonomi. Semester berapa? 5 semua, 1 kelas lagi. Paket komplit rupanya. Ucap Nanda meniru gaya orang Medan, padahal dia bukan orang Medan. Apaan sih lo? Jangan malu-maluin deh. Maklum bang, rada-rada gimana gitu, kata Agus merasa temannya kurang sopan. Namun kakak tingkat mereka itu cuma tertawa. Gak apa-apa kok, malahan asik punya teman kayak kalian ini, bakal bikin rame asrama. Nanda pun ikut tertawa. Bener tuh bang, dasar sedeng, adik lo nih. Plak. Nanda menampar kepala Agus cukup keras dan langsung berlari menuju ke lantai 3. Nanda! Teriak Agus lalu mengejar Nanda. Wah, kayaknya mereka bakal berkelahi nih, ucap batin Bowo. Maaf ya bang, mereka memang masih kayak anak-anak. Saya nyamperin mereka dulu ya bang. Bowo benar-benar merasa tidak enak pada kakak tingkat tersebut. Saat Bowo sudah sampai di lantai 3, dia sangat kaget melihat Agus dan Nanda berkelahi di depan kamar. Nanda, Agus, udah dong. Bowo kewalahan melerai perkelahian mereka berdua sampai akhirnya Angga tiba-tiba datang dan ikut melerai mereka. Angga menarik Agus yang beberapa kali memukul Nanda yang ada di bawah Agus, yang menunduki perutnya bila dibiarkan akan celaka bagi Nanda. Lo gak apa-apa kan, Nan? Bibir Nanda berdarah dan keningnya benjol. Baru tahu rasa kan lo? Bentak Agus. Udah dong Gus, kata Bowo kesal melihat kelakuan teman-temannya. Udah, Angga menimpali. Kita bawa mereka ke kamar aja wo, gak enak nanti dilihat orang. Iya bang. Angga dan Bowo membawa mereka masuk ke kamar. Angga dan Agus duduk di ranjang Agus, sementara Bowo dan Nanda duduk di sudut dekat jendela. Kalian kenapa jadi begini sih? Tanya Angga. Mulut dia tuh bang, kurang sopan, padahal lawan bicara jelas lebih tua dari kita.
pakai acara niru logat orang Medan. Kan kita nggak tahu di lantai 2 itu orang mana. Siapa tahu ada orang Medan. Kan nggak enak kalau ada yang tersinggung. Jawab Agus. Ya lo nggak boleh juga ngatain orang Seden seenaknya. Gue kan tersinggung. Lo nampar orang sembarangan. Tunjuk Agus bangkit dari duduknya. Untung Angga segera menahannya. Udah deh, kita jangan pakai emosi. Wo, tolong ambil obat merah di kamar abang. Kita obati luka bibir Nanda. Baik bang. Bang Gali, disuruh Bang Angga ambil obat merah untuk luka. Ucap Bowo saat berada di depan Gali, Rahmat, dan Jun di lantai 2. Oke. Gali segera masuk ke kamar. Kenapa mereka? Tanya Jun sambil memetik gitar. Kelahi bang. Jawab Bowo dengan nada kesal. Waduh, kok bisa gitu sih? Timpal Rahmat. Iya nih bang, sifat SMA masih dibawa. Terus siapa yang luka? Nih obatnya. Gali memberikan obat merah. Makasih bang. Ucap Bowo. Apa tadi bang? Yang luka siapa? Jun mengulang pertanyaannya. Itu si Nanda. Bibirnya berdarah, keningnya benjol. Hahaha. Jun tertawa. Kok abang tertawa? Protes Bowo kesal. Maaf Wo, refleks. Ya udah buruan obati si Nanda. Ya udah, gue ke atas dulu ya bang. Bowo segera berlari ke kamarnya. Ini bang. Bowo menyerahkan obat merah pada Angga. Ada kapas? Angga berjalan mendekati Nanda. Ini bang. Nanda, lo baring bentar, kita obati luka lo. Iya bang. Nih bantal. Bowo menyerahkan bantal ke Nanda. Nanda berbaring di lantai. Ranjang di kamar itu cuma satu, tapi bertingkat. Dan Nanda di tingkat paling atas dan paling bawah Agus. Jadi tidak mungkin dia mau menumpang sama Agus. Jadi dia memilih berbaring di lantai. Oke, udah selesai. Abang ke bawah dulu ya. Oke bang, makasih ya. Saut Bowo. Sementara Nanda dan Agus diam membisu. Seketika kamar menjadi sunyi. Nanda berjalan mendekati ranjang. Bowo sudah siap siaga kalau mereka berkelahi lagi. Tapi ternyata tidak. Nanda menaiki tangga besi pada ranjang bertingkat itu dan berbaring di kasurnya paling atas. Jam 7 malam, setelah selesai mandi, Bowo melihat Agus yang sepertinya mau keluar kamar. Mau kemana Gus? Tanya Bowo. Keluar cari makan. Lo mau ikut? Agus balik nanya. Ikutan dong, jawab Bowo yang buru-buru mengenakan pakaian. Lo gak ikut Nan? Tanya Bowo berharap mereka melupakan kejadian sore tadi. Gue belum lapar, lo makan aja duluan. Jawab Nanda masih berbaring di kasur. Oke deh, kami duluan ya. Bowo dan Agus berjalan meninggalkan Nanda di kamar sendirian. Jam 8 malam, Nanda merasa perutnya sangat lapar. Dia beranjak turun dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke WC untuk mencuci muka. Mereka belum balik juga, dasar tidak punya perasaan. Ucap batin Nanda. Nanda keluar dari kamar, bermaksud keluar asrama untuk mencari makan. Ketika sampai dekat tangga, matanya tertuju pada kamar di depan kamar yang mereka lihat sore tadi. Mendingan gue samperin, siapa tahu kita bisa makan bareng dan menjadi teman dekat. Rasanya sudah malas berteman sama mereka. Ucap batin Nanda. Tok tok tok. Nanda mengetuk pintu 3 kali, namun tidak ada jawaban. Kemana sih nih orang? Pintu kagak digembok. Buka aja lah. Nanda tidak berpikir 2 kali langsung membuka pintu kamar itu. Krek. Pintu terbuka, namun tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Juga kamar itu sangat gelap. Permisi, apa ada orang? Panggil Nanda. Sah, sah.
Suara dari kamar mandi seperti orang sedang mandi. Aneh. Kenapa lampu tidak dinyalakan? Oh, apa mungkin orang ini suka gelap? Atau dia mau hemat listrik? Halo, boleh kita bicara? Ucap Nanda. Krek. Jreng. Sesosok hantu keluar dari kamar mandi kamar gelap itu. Dia yang berbentuk pocong dengan muka berlumuran darah dan belatung dapat dengan jelas terlihat di kegelapan kamar itu. Mata Nanda melotot, mulutnya menganga, ingin berteriak, namun suaranya seperti tertahan. Kakinya bergetar hebat. Celananya sudah basah oleh air kencingnya sendiri. Aku telat datang. Jerit Nanda sebelum akhirnya pingsan. Wibowo, Agus, Angga dan kawan-kawan berlari ke lantai 3 setelah yakin mendengar suara orang menjerit dari lantai tersebut. Nanda! Teriak Bowo melihat Nanda pingsan di depan sebuah kamar. Nanda, bangun woi! Ucap Bowo yang terlihat cemas. Kita bawa aja dulu ke kamar kalian, saran Angga. Mereka bersama-sama menggotong Nanda ke kamar mereka. Baringkan di kasur gue aja, kata Agus. Nanda, bangun Nanda. Melihat Nanda belum juga sadar, Angga meminta Rahmat mengambil minyak kayu putih di kamar mereka. Mat, tolong ambil minyak kayu putih di kamar kita. Oke, enggak. Rahmat buru-buru berlari keluar kamar. Wow, kayaknya Nanda tadi di depan kamar yang kita pengen temui sore tadi deh. Agus mencoba mengingatkan Bowo. Lo bener Gus, jawab Bowo. Tunggu dulu. Maksud kalian kamar kosong di ujung tadi? Kata Angga membuat Agus dan Bowo bingung. Jelas-jelas mereka melihat orang masuk ke kamar itu sore tadi. Kosong? Ada orang kok bang? Lah, tadi sore kami melihat orang masuk ke kamar itu, jawab Wibowo. Gak mungkin, 5 kamar dari ujung kiri itu semua kosong. Yang paling ujung sudah 2 tahun dikosongkan, sengaja. Sebab 2 tahun lalu ada seorang mahasiswa gantung diri di kamar itu. Jelas Gali panjang lebar. Hah? Agus refleks memeluk Jun karena ketakutan mendengar penjelasan Gali. Apaan sih lo? Mendorong Agus karena merasa risih dibeluk pemuda itu. Menyusul keempat kamar di sampingnya juga dikosongkan karena penghuninya selalu kesurupan. Lo mau Gus tinggal di salah satu kamar itu, gratis loh, ledek Gali. Ogah, jawab Agus mantap. Kasian yang di ujung sendirian Gus, ledek Jun sambil tertawa bersama Gali. Udah, jangan keseringan bercanda, omel Angga, dia takut ada yang berkelahi lagi. Akhirnya Rahmat datang. Ini enggak. Rahmat menyerahkan minyak kayu putih. Saat itu sudah jam 9 malam dan akhirnya Nanda sadar saat hidungnya diolesi minyak kayu putih. Setan! Nanda masih nampak histeris. Nanda, tenangin diri lo, perintah Angga. Nanda memejamkan matanya dan berusaha menenangkan diri dan mengatur nafas. Coba lo ceritakan pelan-pelan apa yang lo alami, ucap Angga. Ambilkan air minum. Agus menyerahkan segelas air pada Nanda. Makasih Gus, ucap Nanda tak menyangka pemuda itu masih peduli padanya. Tadi aku ke kamar paling ujung bang, soalnya tadi sore kami lihat orang masuk ke kamar itu. Nah, aku bermaksud hendak menyapa, tapi yang di dalam malah pocong muka serem. Gue telat datang katanya. Nanda bergidik ngeri, membayangkan apa yang dia lihat. Serius lo? Tanya Agus, dan Nanda cuma mengangguk. Bowo menatap kasihan pada Nanda. Jadi sekarang kami harus bagaimana bang? Tanya Bowo. Angga berpikir sejenak.
Mulai dari sekarang kalian jangan sesekali mendekati 5 kamar dari ujung kiri itu, mengerti? Iya bang, jawab Nanda dan diikuti anggukan kepala Agus dan Bowo. Tiba-tiba mereka merasa angin yang sangat dingin masuk ke dalam kamar itu, disertai bau busuk yang menusuk di hidung. Ih, bau apa nih? Gua, kata Rahmat yang di dekat pintu. Aku telat datang. Pocong! Mereka bertujuh berhamburan masuk ke dalam kamar mandi. Au, jangan pijak kaki gue dong bang, protes Bowo saat Jun menginjak kakinya. Maaf Wo, soalnya sempit WC-nya. Mana kita bertujuh lagi. Gus, pindah bawa kolong lo. Kagak mau, abang aja yang pindah. Ogah. Udah diem, bentak Angga. Mereka mengunci kamar mandi tersebut dari dalam dan sibuk dengan ketakutan masing-masing. Kamar mandi itu sunyi sejenak. Kresak-kresak, suara dari luar kamar mandi. Tolong! Suara lirih menyayat hati. Bang Draken, aku bantu. Aku menyelamatkan Bang Draken. Itu kan suara dari laptop gue, ucap Nanda setengah berbisik. Itu film anime kan? Tanya Agus. Iya, saut Nanda. Jangan-jangan tuh pocong lagi nonton. Wah! Jerit Agus, Bowo dan Nanda. Diam. Tok tok tok. Nanda, lo di dalam WC ya? Ini gue, Fadil. Lo Fad, kok lo tiba-tiba di sini? Tanya Nanda setelah pintu WC dibuka. Kalian ngapain rame-rame di WC? Satu persatu mereka keluar dari WC. Jawab dulu pertanyaan gue. Kok lo tiba-tiba di sini? Lah, tadi sore kan lo nyuruh gue ke sini. Pas gue datang, pintu udah kebuka. Ya gue langsung masuk aja. Terus nyalain laptop lo. Gue pikir lo di sekitar sini. Dan gak lama, soalnya pintu lo kebuka lebar. Emang lo gak lihat apa-apa? Kali ini Bowo yang bertanya. Fadil menggeleng heran. Emang kalian kenapa? Gak apa-apa kok, potong Angga. Ya udah ya, kami ke bawah dulu. Angga segera berlari diikuti teman-temannya. Gak sopan amat, omel Agus. Wah! Teriak Angga kembali masuk ke kamar Bowo dan kawan-kawan. Tutup pintu! Teriak Angga pada Jun yang masuk terakhir. Kenapa bang? Tanya Bowo keheranan. Itu, pocong ada di dekat tangga. Pocong? Di sini ada pocong? Tanya Fadil berulang-ulang. Iya Fad, jawab Nanda dengan raut wajah ketakutan. Sekarang 8 pemuda itu berkumpul di satu kamar, mengunci pintu kamar dan menutup gorden jendela sehingga yang di luar tidak bisa melihat mereka dari dalam. Begitupun sebaliknya. Dari laptop Nanda, mereka memutar suara ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah saran dari Fadil. Katanya setan ataupun jin akan kepanasan bila mendengar ayat suci Al-Quran. Kita nggak bisa terus-terusan begini nggak? Ucap Jun. Lagian, kemarin-kemarin gak pernah ada gangguan seperti ini. Sambungnya sambil menatap Nanda yang duduk di depannya, seolah menyalahkan pemuda itu. Membuat Nanda menyembunyikan wajahnya di antara paha yang ditekuk. Dia merasa bersalah. Jun benar, kalau begini terus, bagaimana bisa konsentrasi kuliah? Kita sudah semester 5 loh. Timpal Rahmat. Kalau begini terus, gue mau cari kos-kosan aja deh. Gali juga ikut menimpali. Angga diam sejenak seperti sedang mengingat sesuatu. Astaga, gue ingat. Kalau tidak salah di pintu ujung itu ada kertas pagar hoib yang ditempel seorang kiai untuk mencegah dia gentayangan. Sudah hampir 2 tahunnya lalu. Sebabnya ya kayak gini, dia suka mengganggu. Sontak para senior itu menoleh ke Nanda. Tatapan mereka seperti meminta pengakuan.
Maaf bang, kertasnya gue sobek, ucap Nanda lemas. Jun naik pitam. Lo apa-apaan sih? Hah? Itu kan bukan kamar lo. Udah Jun, sabar. Dia kan gak tahu apa-apa. Angga berusaha melepaskan cengkraman tangan Jun pada kerah baju Nanda, yang akhirnya dilepaskan oleh Jun. Walaupun dia gak tahu apa-apa, tetap aja dia lancang, merusak dekorasi rumah orang. Rahmat ikutan mengomel. Jadi, mulai besok, kami gak mau ikut campur lagi. Kalian selesaikan saja sendiri. Terutama dia nih. Gali menunjuk Nanda. Udah yuk, kita cabut. Mau ada setan apa aja di luar bodo amat. Jun berdiri diikuti Rahmat dan Gali. Mereka membuka pintu lalu berjalan keluar. Kalian tenang dulu aja ya. Besok kita temui Pak Tugimin, ucap Angga kemudian keluar menyusul teman-temannya. Maafin gue ya. Nanda tidak mampu lagi menahan air matanya. Dia kesal pada dirinya sendiri. Udah Nan, kita maklumin lo kok. Kita akan tetap bantu lo selesaikan masalah ini. Kita kan satu kamar, ya kan Gus? Iya, jawab Agus ragu-ragu. Gue juga ikutan. Nanda teman gue dari SD. Masa dia dalam masalah gue gak diajak? Ucap Fadil sambil menyengir. Makasih ya, kalian memang teman dan sahabat yang baik, ucap Nanda terharu. Ya udah, kita tidur yuk. Udah jam 1 malam nih. Ayat masih panjang kan? 5 jam berarti kita aman sampai pagi, ucap Wibowo dibalas senyuman dari ketiga temannya. Wibowo masuk alam mimpi. Dia sedang berada di sebuah bangunan yang rasanya tidak asing baginya. Saat itu hujan sangat deras, namun anehnya Bowo tidak basah sama sekali. Wibowo melihat seorang gadis cantik berhijab putih, baju kemeja hitam dan rok panjang berwarna biru sampai mata kaki. Gadis itu seperti sedang risau menunggu seseorang, sendirian di bangunan sepi itu. Suara adzan maghrib berkumandang, dan di sana tidak ada siapa-siapa lagi selain gadis itu. Wajar kalau dia risau dan cemas. Wibowo mendekati gadis itu, berusaha mengajak dia berbicara, namun gadis itu seperti tidak mendengar dan melihat Wibowo. Tiba-tiba dari belakang muncul 3 orang laki-laki dengan sebotol minuman di tangan mereka. Gawat, dia bisa celaka. Pergi, lari, cepat lari. Wibowo terus berteriak, namun tetap saja gadis itu diam. Tanpa dia sadari, seorang laki-laki mencengkram tangannya. Sore-sore gini, seorang mahasiswa cantik kok sendirian? Biar abang kasih yang enak ya. Laki-laki itu menyeringai mesum. Tidak, lepasin saya om. Udah sayang, kamu nurut aja ya. Hujan-hujan gini loh. Tolong, tolong. Derasnya hujan menelan teriakan gadis itu. Bowo cuma bisa menangis melihat apa yang terjadi. Gadis itu digilir oleh ketiga laki-laki itu. Enak banget ya perawan, yuk cabut. Wibowo menangisi nasib malang gadis itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya aku tidak telat datang menjemput dia. Wibowo kaget dan menoleh ke belakang. Kamu siapa? Aku pacarnya. Hari itu aku telat datang. Wajah Wibowo berubah ketakutan. Bulu kuduknya berdiri semua. Jangan-jangan kamu... Iya, aku pocong yang mengganggu kalian. Tapi pemuda itu muncul seperti manusia biasa, hanya wajah dan tubuhnya yang pucat. Tolong bantu aku. Bagaimana caranya? Jujur, dia ingin membantu demi gadis yang telah dinodai itu. Pacarku diam-diam merekam kejadian pemerkosaan itu. Namun saat aku berniat menemukan pelakunya, dia sudah bunuh diri setelah menyerahkan HP-nya. Rasanya tidak ada gunanya lagi, dan aku merasa tidak kuat untuk hidup. Jadi akhirnya kamu juga bunuh diri? Benar.
Tolong aku, temukan pelakunya. Semuanya ada di HP, di dalam kamarku. Tolong aku, Wibowo. Pemuda itu tiba-tiba menghilang. Baiklah, aku berjanji. Aku berusaha menuntut keadilan untuk kalian, teriak Wibowo. Terima kasih, Wibowo. Hah. Bowo tiba-tiba terbangun setelah mimpi menyeramkan tadi. Dilihatnya jam dinding, jam 4:30. Berarti gue tidur cuma 3,5 jam, ucap batin Bowo. Lagi-lagi suara adzan di subuh itu mengingatkan Bowo pada kejadian di mimpi tadi. Bowo menatap ketiga temannya yang masih terlelap dalam tidur mereka. Gue akan selesaikan ini sendirian. Mereka tidak perlu terlibat karena pocong itu jelas minta tolong padaku. Bowo kemudian melangkah ke dalam kamar mandi. Dia ingin meminta petunjuk dan kekuatan pada Allah melalui salat subuh. Selesai sholat, Bowo pelan-pelan membuka pintu dan berjalan sendiri ke arah kamar kosong di ujung koridor sebelah kiri asrama. Ini memang gila, tapi aku harus berani, ucap batin Bowo. Saat itu langit masih cukup gelap, angin masih terasa sangat dingin. Bowo tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Bulu kuduknya dari tadi terus berdiri, apalagi saat dia benar-benar berada di depan kamar angker itu. Bowo, masuklah, aku sudah menunggu, ucap suara samar-samar dari dalam kamar. Dek, dek, dek. Suara jantung Bowo begitu kencang, apalagi saat tangannya menyentuh gagang pintu dan menggerakkannya ke bawah. Krek. Bunyi suara pintu terbuka. Bowo memejamkan mata dan menahan nafas agar tidak menjerit. Sosok pocong menyeramkan itu tepat berdiri di depan Bowo. Bowo, jangan takut bro. Bro, bagaimana gue gak takut? Kamu muncul tiba-tiba seperti ini. Jangan berwujud pocong dong. Bowo berharap pocong itu berwujud seperti yang ada di mimpi. Gue gak bisa bro, beginilah aku apa adanya. Yaudah, lo ngilang aja, biar gue cari sendiri. Baiklah bro. Setelah hening beberapa saat, Bowo memberanikan diri membuka matanya. Akhirnya dia pergi. Bowo menyalakan senter HP karena kamar itu begitu gelap. Bowo hanya menjumpai dinding dan 3 buah lemari yang memang disediakan oleh kampus. Bowo mengecek semua lemari pakaian itu. Tidak ada apa-apa, yang ada hanya debu dan sarang laba-laba. Di mana HP-nya? Bowo seperti sedang bertanya pada seseorang. Tiba-tiba, jreng, pocong itu muncul tepat sejengkal di depan matanya. Au! Bowo terkaget sampai terjerembab ke belakang dan kepalanya membentur dinding. Keterlaluan locong, Bowo mengomel. Itu HP-nya wo. Pocong itu menunjuk sebuah sisi, namun yang dilihat Bowo hanya dinding. Di atas kasur gue. Tunggu dulu, kasur. Bowo bingung, dan mana ada kasur di sana? Pocong itu melotot sangat menakutkan. Lo serius gak sih bantuin gue? Woi, sabarlah. Bowo berkedip ngeri. Oh iya, gue paham sekarang. Cong, denger ya. Kalau boleh tahu, nama lo siapa saat masih hidup? Tanya Bowo. Nama gue Acong bro. Acong, beda dikit dong. Pocong itu mengangguk. Ya udah deh, gini aja Cong. Apa yang lo lihat dari pemandangan lo itu penglihatan semasa kamu hidup. Sekarang kamar lo beda Cong, kosong gak ada apa-apanya. Penjelasan Bowo panjang kali lebar. Terdengar suara isak tangis. Udah, jangan nangis lo, serem gue lihat darah. Jadi bagaimana bro? Nanti gue cari tahu siapa yang ngambil barang-barang lo.
Gue yakin keluarga lo, tapi biar jelas gue cari informasi dulu. Sekarang gue cabut dulu, udah mau pagi soalnya. Makasih ya bro. Saat Bowo tiba di kamarnya, ketika temannya masih tidur, dia membiarkan saja mereka masih terbuai dalam mimpi masing-masing. Kasihan mereka, semalaman ini dalam ketegangan disebabkan oleh ulah pocong acong. Bowo kemudian mulai sibuk dengan laptopnya, menjelajahi Google, mencari informasi tentang peristiwa gantung diri seorang mahasiswa 2 tahun yang lalu di asramanya. Kadang Bowo berpikir, lebih baik bertanya dengan Mbah Google daripada dengan mahasiswa di asrama. Lagian kalau dia bertanya dengan penghuni asrama, dia takut mengundang kecurigaan. Untuk apa dia menanyakan peristiwa tersebut? Yang jelas tidak ada hubungan apa-apa dengan dirinya. Dan benar saja, saat Bowo mengklik tombol pencarian, terpampang jelas dan lengkap peristiwa 2 tahun yang lalu itu. Seorang mahasiswa bernama Acong ditemukan gantung diri di asrama laki-laki di Universitas B. Diduga mahasiswa tersebut depresi karena tunangannya bunuh diri 2 hari yang lalu. Kini jenazah mahasiswa tersebut dibawa orang tuanya ke kampung halaman mereka di kota Palembang. Palembang, jauh banget, ucap Bowo bicara sendiri. Lo lagi ngapain? Tanya Nanda, yang tiba-tiba membuat Bowo kaget dan menyilang pencariannya. Lo bikin kaget aja Nan, ini gue lagi buka Facebook, jawab Bowo sekenanya. Buka FB aja, muka lo tegang gitu. Udah kepo aja lo. Bangunin mereka tuh, gue lapar mau cari sarapan, kalian mau ikut gak? Ucap Bowo sambil berdiri dan melangkah memasuki kamar mandi untuk mencuci muka. Woi, bangun-bangun. Nanda menggoyang-goyangkan tubuh Agus dan Fadil yang masih tertidur. Ada apa, Nan? Jawab Agus dengan mata masih setengah terbuka. Bangun, mau ikut sarapan gak? Oh, iya. Jawab Agus bangkit dengan malas-malasan. Sesudah sarapan, gue langsung balik ke kos ya. Ucap Fadil sambil mengucap matanya yang masih terasa gatal. Wibowo terus berjalan menyusuri bangunan universitas, mulai dari Fakultas Hukum yang paling depan sampai Fakultas Kedokteran di bangunan paling belakang. Tapi dia tidak menemukan bangunan yang sama persis seperti yang dimimpinya. Aneh, perasaan gue udah keliling semua bangunan, tapi kok tidak ada yang sama persis yang ada di mimpi. Akhirnya, Bowo memutuskan untuk istirahat di sebuah kursi batu di depan Fakultas Ekonomi. Dia diam, berusaha mengingat tempat yang dia rasa pernah melihatnya. Lama dia memutar otak, sampai akhirnya Wibowo memandang sebuah papan berbentuk panah tertulis perpustakaan. Wibowo baru ingat sekarang, ada satu tempat yang belum dia kunjungi, yaitu perpustakaan. Wibowo segera bergegas ke sana, mungkin dia akan mendapatkan petunjuk. Bowo berharap semua ini cepat selesai. Dia ingin sekali membantu Acong agar dia bisa tenang. Ini beneran tempatnya, ucap Wibowo setelah sampai di perpustakaan kampus. Dia berjalan menyusuri tempat kejadian. Kemudian mata Bowo tertuju pada kolong di bawah tangga tempat TKP pemerkosaan. Akhirnya di sana dia menemukan sebuah petunjuk, buku tulis yang sangat kotor dan nyaris sebagian sudah dimakan rayap. Nuraini semester 2 jurusan Bahasa Indonesia. Berarti FKIP, ucap Wibowo dalam hati. Wush. Sebuah angin dingin sampai ke ulu hati menerpa Wibowo. Seketika badannya merinding. Bau bunga kantil menyengat di hidung Wibowo. Baunya memang sangat wangi. Namun bila kita mencium wangi bunga kantil, berarti sosok kuntilanak ada di dekat kita. Bowo. Suara perempuan memanggilnya. Bowo refleks menoleh ke belakang.
arah suara berasal, namun pemuda itu tidak menemukan apapun. Duk, duk, duk. Suara menggelinding dari atas tangga dan jatuh ke lantai. Jantung Bowo berdegup kencang. Dia perlahan berjalan ke depan tangga. Sebenarnya dia takut melihat apa benda yang jatuh itu. Namun dorongan rasa penasaran yang begitu kuat membuat dia nekat. Dan benar saja, Bowo melihat kepala perempuan tanpa badan di depan tangga itu. Kaki Wibowo lunglai seperti tidak sanggup menopang berat badannya. Pandangannya perlahan memudar, lalu dia pingsan. Suara isak tangis terdengar. Saat Bowo sadar, hari sudah gelap. Dia mendengar suara tangisan merintih dari arah tangga. Bowo terhenyak melihat sosok perempuan menangis memakai baju berlumuran darah dengan memegang kepalanya sendiri. Kamu? Ucap Wibowo dengan raut wajah sangat ketakutan. Bowo, kamu melihat semuanya bukan? Iya. Jawab Bowo terbata-bata. Tolong temukan pelakunya, Bowo. Aku sedang berusaha. Pergi kamu. Suara tawa melengking menyertai kepergian sosok wanita yang mengerikan itu. Dan Bowo akhirnya juga berlari meninggalkan perpustakaan itu. Jam 9 malam, Bowo sampai di depan asrama dengan sebuah buku di tangannya. Buku kotor dan sudah dimakan rayap. Baru saja Wibowo melangkah beberapa langkah, dia dikagetkan dengan kedua temannya yang berlari ke arahnya. Kalian kenapa? Biasa, wo. Pocong itu masuk kamar, manggil lo. Bowo, gitu katanya. Jawab Agus. Bowo geleng kepala. Belum sempat dia tenang diganggu ceweknya, sekarang si Acong membuat dia benar-benar jengkel. Udah, kalian ikut di belakang gue. Bowo melangkah menuju tangga bersama kedua sahabatnya. Wo, mendingan kita ke kos Fadil aja, atau ke masjid kampus, saran Nanda. Bowo menghentikan langkahnya. Nanda benar, dia memerlukan ketenangan. Seharian ini dari subuh sampai detik ini, dia merasa stres berat. Mereka terlalu memaksa Bowo untuk menuntaskan masalah mereka dengan cepat, tanpa memikirkan perasaan Bowo. Bagaimanapun juga, Bowo adalah manusia biasa. Rasanya terlalu berat menanggung beban ini. Dia ingin menyerah. Lo benar, mendingan kita ke kos Fadil. Yuk cabut, sahut Nanda. Sesampainya di kos Fadil, mereka bertiga benar-benar merasa tenang dan damai. Di sana banyak mahasiswa pendidikan agama Islam. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di mana-mana. Oh, nyamannya tempat ini, ucap dalam hati Bowo. Asrama kalian masih horor ya? Tanya Fadil. Horor banget, Pat. Tuh pocong gak bosan-bosannya gangguin kita. Malam ini dia sibuk nyariin Bowo. Kayaknya jatuh cinta dia. Hahaha. Seharian ini lo kemana, Wo? Tanya Agus. Gue ketemuan sama cewek cantik banget di perpustakaan. Bowo berbohong, padahal dia bertemu dengan kuntilanak tanpa kepala. Lo curang, Bowo. Seharusnya lo ajak kita dong. Iya, lain kali kalian pasti gue ajak biar tahu. Sementara itu, di kamar Angga dan kawan-kawan. Angga baru saja memasuki kamar. Mereka nggak ada, ucap Angga. Mungkin mereka kabur. Siapa yang tahan selalu diganggu setan? Sahut Rahmat. Kasihan banget si Acong. Padahal dia pemuda yang baik. Gue benar-benar nggak nyangka dia bakalan gantung diri. Gantung diri lo bilang? Angga memukul Jun dengan bogem mentahnya. Angga sudah, lihat Jun berdarah.
Rahmat berusaha menenangkan Angga. Tahun 2017. Udah, sabar Jun. Sabar lo bilang, dia adik gue satu-satunya. Nuraini adik gue enggak. Jun menangis sejadi-jadinya di depan jasad adiknya yang mati karena gantung diri. Yang paling menyakitkannya lagi, 2 hari yang lalu adiknya diperkosa secara bergilir oleh ketiga laki-laki yang belum diketahui. Semuanya gara-gara Acong, kata Jun penuh dendam. Malam itu begitu ramai di kosan Putri Melati Indah. Seorang mahasiswi gantung diri sore tadi. Mobil ambulan dan petugas dari rumah sakit serta polisi juga ada di sana, menyelidiki kasus tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pemuda baru saja memasuki kamar Nuraini. Pemuda itu mematung melihat seonggok jasad di depannya. Air matanya begitu deras, badannya terduduk dengan sendirinya. Acong! Jun nampak marah. Pemuda itu menarik kerah baju Acong. Ini semua salah lo. Seharusnya lo selalu ada di sisi dia, Cong. Tangis Jun pecah di depan tunangan adiknya itu. Maafkan aku, Jun. Kamar itu kini dipenuhi oleh tangisan oleh kelima pemuda di sana. Gimana yasinannya? Sebuah pesan WA masuk ke HP Jun. Lancar kok, Ga. Besok gue balik ke Jakarta. Jun sedang berada di kamar mendiang adiknya Nuraini. Dia memeluk beberapa pakaian bekas adiknya itu. Sungguh pilu pemuda itu menangis. Kenapa kamu lakukan ini, Dek? Bukannya kamu berkata ingin menjadi penulis? Mengapa kamu bunuh diri, Dek? Ucap Jun begitu lirih. Jun, panggil seorang wanita paruh baya sedang berjalan ke arahnya. Tidak apa-apa, menangislah sayang, luapkan semuanya. Wanita itu merangkul Jun. Setelah ini temukan pelaku pemerkosaan adikmu dan bunuh Acong. Biarkan dia menemani adikmu. Baik, Bu. Apa lo bilang? Mau bunuh Acong? Angga terkejut mendengar pengakuan Jun. Lo udah gila ya? Iya, gue emang gila. Pemuda itu harus bersama adik gue, jawab Jun. Tapi Jun, nanti kita semua masuk penjara, sahut Rahmat. Kita buat seolah-olah dia gantung diri. Pertama, kita racuni dia. Setelah itu, kita gantung. Tapi... Ayolah guys, please bantuin gue. Oke deh, terserah lo aja. Nah, gitu dong. Tok, tok, tok. Mendengar suara ketukan pintu, Acong berjalan ke arah pintu. Pemuda itu baru saja selesai sholat Isya. Kalian, ucap Acong melihat Jun dan kawan-kawan di depan pintu. Lagi apa lo, Cong? Tanya Jun. Baru selesai baca Yasin dan doa buat Aini. Masuk yuk. Keempat laki-laki itu masuk ke dalam kamar Acong. Oh iya, Cong. Kita bawain model khas Palembang buat lo. Ini gue bawa langsung dari Palembang loh, ucap Jun. Makasih ya Jun. Jadi ngerepotin, maafin gue ya. Tiba-tiba Acong meneteskan air mata. Sudahlah Cong, jangan bahas itu. Lo juga pasti sangat kehilangan. Gue rasanya mau mati juga, Jun. Air mata Acong mengalir semakin deras. Jun mendekati Acong dan memegang bahu laki-laki itu. Sudahlah, mending lo makan nih model. Acong mengangguk, lalu berjalan mengambil mangkok dan sendok. Kalian gak mau nih? Kalau mau kita bagi-bagi. Gak apa-apa kok, lo habiskan aja sendiri, sahut Rahmat. Gila, emang kita mau mati bareng lo? Ucap Rahmat dalam hati. Bismillah. Acong kemudian melahap satu persatu model beracun itu ke dalam mulutnya. Sehingga beberapa saat kemudian tiba-tiba
Acong memegangi lehernya yang seolah tercekik. Rasanya leher itu begitu panas dan nafasnya sesak. Lo... Acong melotot ke Jun. Rasain lo. Jun tersenyum menang. Dan seketika Acong meninggal. Mana talinya? Ucap Jun sambil memakai sarung tangan. Pemuda itu tentu tidak mau meninggalkan sidik jarinya. Nuraini sedang berada di perpustakaan. Gadis cantik itu sangat senang membaca. Sebab itulah dia ingin menjadi seorang penulis. Tiba-tiba seorang pemuda mendekati Aini. Lagi baca apa, Ai? Sapa suara lembut itu. Aini menoleh. Rahmat, duduk Mat. Ai, lo udah terima hadiah dan surat gue kan? Udah, makasih ya. Itu aja. Muka Rahmat kecewa. Ai, lo tahu kan dari SMP gue sayang sama lo? Gue tahu Mat, tapi lo tahu kan kenyataannya? Tapi setidaknya kita bisa pacaran diam-diam Ai. Tolong ya jangan berisik, ini perpustakaan. Ucap penjaga perpustakaan mendengar perdebatan Rahmat dan Aini. Maaf Mat, gue gak bisa. Aini melangkah meninggalkan Rahmat yang masih duduk di bangku perpustakaan itu. Lo bakal menyesal, Ai. Lo bakal nyesel. Sore itu, Rahmat memasuki sebuah kafe sendirian, tanpa ketiga sahabatnya. Maaf Om, saya telat datang. Ucap Rahmat pada ketiga orang laki-laki di sana. Ini bayaran kalian. Maaf ya, kami gak nyangka gadis itu sampai bunuh diri. Gak apa-apa kok Om. Itu lebih baik, jawab Rahmat. Tapi aman kan? Aman Om. HP itu sudah saya amankan. Ketiga laki-laki itu tersenyum. Senang bekerja sama dengan kamu. Saya pergi Om. Rahmat kemudian meninggalkan kafe tersebut. Hari ini adalah hari pertama masuk kuliah. Asrama tempat Wibowo tinggal ternyata cukup lumayan ramai. Terlihat saat Wibowo berjalan keluar halaman asrama. Banyak mahasiswa lain yang juga berjalan ke arah keluar. Teman-teman Wibowo keluar lebih dulu. Mereka ada mata kuliah yang lebih pagi darinya. Sedangkan Wibowo baru ada kelas jam 9 pagi. Bowo menoleh ke belakang saat mendengar suara Angga memanggilnya. Bowo, tunggu. Panggil Angga. Bowo menghentikan langkah dan berjalan beriringan dengan kakak tingkatnya itu. Kalian semalam kemana? Tanya Angga. Oh, kami nginep di kos Fadil bang. Kayaknya lebih nyaman di sana. Emang kenapa bang? Gak apa-apa kok. Kalau nyaman di sana, untuk sementara di sana aja. Saran Angga. Rencananya emang gitu bang, dan Fadil juga nggak keberatan kalau kami di sana. Bagus deh. BTW, semalam ada gangguan nggak bang? Tanya Bowo. Nggak ada tuh, kayaknya tuh setan emang ngincar kalian deh. Jawab Angga. Bowo terdiam sejenak. Kalau emang iya, gue mau kos aja deh bang. Kalau itu yang terbaik, jangan ragu-ragu wo. Jawab Angga. Ya udah bang, duluan ya. Itu teman gue udah jemput. Angga berlari meninggalkan Bowo. Jam 7 malam, Gali baru saja keluar dari kelasnya bersama Wijaya, sahabatnya. Sementara Angga, Rahmat dan Jun sudah pulang duluan jam 5 sore tadi. Jadi kan kita ke rumah Tiwi? Tanya Gali. Iya, tapi gue chat kita dulu. Nyuruh dia ke kos Tiwi. Masa gue jadi obat nyamuk? Jawab Wijaya. Gali terkekeh.
Ya udah, buruan lo chat cewek lo. Mereka kemudian menaiki motor Verza milik Wijaya dan melaju menuju rumah Tiwi, pacar Gali yang lumayan jauh dari kampus. Cewek lo kesana juga kan? Iya dong, jawab Wijaya. Bagus deh, jadi kita bisa senang bareng-bareng. Akhirnya, Gali dan Wijaya sampai di rumah Tiwi, pacar Gali. Tok tok tok. Gali mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka. Seorang gadis cantik memakai baju dan celana mini menunggu di ambang pintu. Kamu seksi banget sayang, ucap Gali yang bermaksud ingin memeluk Tiwi. Namun, Tiwi menahannya karena ada Wijaya di sana. Ya elah lo, baru aja datang udah main peluk-peluk aja, ucap Wijaya kesal. Gali lantas tertawa. Yang, kita ada di mana? Tanya Gali. Ada tuh di dalam, yuk masuk. Tiwi menyuruh Gali dan Wijaya masuk. Kok sepi yang? Mama papa lagi keluar, jam 11 malam baru pulang, jawab Tiwi. Wah, asyik dong, berarti kita punya waktu sekitar 3 jam. Jaya, pinjam motor lo. Gue mau beli minuman buat hangatin badan. Gali kembali keluar. Dia menyalakan motor dan berangkat membeli minuman. Jaya, di kampus Gali selingkuh gak sih? Tanya Tiwi. Enggak lah, Wi. Lo tenang aja. Awas aja kalau lo bohong. Kalau kamu selingkuh gak? Tanya Gita sembari mengelus pipi Wijaya. Tenang sayang, aku cuma buat kamu kok. Masa sih? Mana sih Gali lama amat? Tidak lama kemudian, Gali datang dengan 2 botol minuman keras. Lo mau ngangetin badan atau mau mabok? Tanya Wijaya. Dua-duanya lah, jawab Gali. Akhirnya, keempat orang itu menikmati 2 botol minuman itu sambil mendengarkan musik remix. Kalian tunggu di sini ya, gue sama Tiwi mau ke kamar dulu, ucap Gali yang sudah semboyongan. Gali dan Tiwi masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan yang selayaknya suami istri. Jam 10 malam, Gali dan Wijaya pamit pulang. Ntar lo kena sial. Udah buruan naik lo. Wijaya naik ke atas motor dibonceng Gali. Sayang, kami pamit dulu ya. Bye-bye. Gali melajukan motor Verza itu cukup kencang. Padahal posisinya sedang mabuk. Itu bisa membahayakan diri mereka. Gali, pelan-pelan aja coy. Wijaya berusaha mengingatkan Gali karena pemuda itu di bawah pengaruh alkohol. Namun Gali pura-pura tidak mendengar dan malah melajukan motor itu semakin kencang. Tin tin tin. Suara klakson mobil di jalan raya saat Gali memotong kendaraan seenaknya. Gali, mendingan gue aja yang nyetir. Wijaya sepertinya mulai mencemaskan gaya menyetir Gali yang ugal-ugalan. Rasa cemas Wijaya berkurang setelah mereka tiba di jalanan kampus. Jalanan itu sangat mulus dan sepi, sehingga Wijaya tidak khawatir Gali akan menabrak orang ataupun kendaraan. Jam 10:30 malam, wajar jika kampus mereka sudah sangat sepi. Saat di tikungan pertama menuju asramanya, Gali mulai berhalusinasi dia melihat sosok putih di pinggir jalan. Motor itu berhenti. Gali menoleh ke belakang, memastikan apa yang dia lihat. Namun, jalan itu kosong. Lo kenapa, Li? Tanya Wijaya heran. Nggak apa-apa kok. Sini biar gue aja yang nyetir. Udah, biar gue aja. Bentar lagi sampai, ini terakhir aja kok. Terakhir maksud lo? Gali tidak menjawab.
melainkan langsung menjalankan motor Verza itu dengan kecepatan tinggi. "Li, pelan-pelan aja. Diam loh, gue lagi balapan." Gali melihat sosok putih tadi ada di tengah jalan. Semakin lama, motor mereka semakin mendekati sosok itu. Gali panik dan kehilangan kendali. Brak! Mereka jatuh ke aspal. Ah! Gali mengerang kesakitan. Kepalanya membentur trotoar pembatas jalan. Darah segar mengalir dari kepalanya. Badannya sudah mati, tidak bisa digerakkan. Penglihatannya pun mulai kabur. Kalian semua akan mati. Acong. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut Gali sebelum akhirnya pemuda itu tewas seketika. "Mat, coba lo telepon Gali. Ini udah jam 11 malam, dia belum juga pulang." Wajah Angga nampak begitu cemas. "Nomornya nggak aktif nggak?" "Wijaya, coba telepon Wijaya." Rahmat kembali sibuk mencari sebuah nama di kontaknya. "Halo? Wijaya, lo sama Gali kan?" "Apa? Rumah sakit? Baik mbak, saya segera ke sana." "Ada apa, Mat?" tanya Angga melihat Rahmat yang begitu cemas. "Mereka kecelakaan nggak?" "Terus?" "Pihak rumah sakit meminta kita ke sana. Mereka tidak bisa memberitahu keadaan pasien melalui telepon." Perasaan Angga dan yang lainnya tidak enak. Apalagi mengingat kata-kata Gali di kelas tadi membuat Angga merinding. "Kadang gue udah malas dengan kehidupan ini nggak? Rasanya gue pengen pergi ke suatu tempat di mana gue sendirian." Angga tersadar dari lamunannya saat Jun menggoyangkan bahunya. "Ayo kita ke rumah sakit." "Baiklah." Angga menyeka air matanya yang ternyata dari tadi telah menetes. Mereka bertiga segera meninggalkan asrama, menghubungi Aldo, teman kampus mereka yang mempunyai mobil. Dalam perjalanan itu, mereka lebih banyak diam. "Bagaimana kondisi mereka, enggak?" "Entahlah, Do. Kami juga belum tahu," jawab Angga. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Mereka segera bergegas menuju ruang UGD. "Suster, bagaimana keadaan teman saya?" "Mari saya antarkan," jawab suster tersebut. Angga dan kawan-kawan melihat Wijaya yang terbaring tidak sadarkan diri. Namun mereka tidak melihat Gali. "Yang satunya di mana, suster?" Suster itu terdiam sejenak. "Kalian yang sabar ya." Angga terduduk lemas. Air matanya luruh dengan sendirinya. "Mari saya antarkan ke kamar mayat," ajak suster itu. "Kalian aja sebagai teman dekatnya, biar saya menelpon orang tuanya," ucap Aldo. Mereka bertiga bergegas berjalan mengikuti suster tersebut sampai tiba di ruang mayat. "Biar saya buka kainnya, tapi saya minta kalian harus kuat." Gali, oh Tuhan." Mereka terduduk lemas di lantai dengan tangisan sejadi-jadinya. Mereka sangat pilu melihat kondisi jasad Gali. Kepala Gali hancur, sebagian otaknya sudah ada di dalam kantong kresek. "Gali?" Aldo yang baru saja masuk sangat tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Bowo, Agus, Nanda, dan Fadil. Mereka berempat berjalan memasuki asrama setelah melakukan sholat maghrib di masjid kampus. Mereka mendapatkan berita kematian Gali dari WA Angga. Di lantai 2 terlihat sangat ramai
yasinan malam pertama Gali. Sementara jasad Gali sudah dipulangkan ke kampung halamannya subuh tadi. Bukan hanya penghuni asrama yang ada di sana, seluruh teman-teman kampus Gali juga ada di sana, termasuk Tiwi yang terlihat tidak henti-hentinya menangis. Bowo dan kawan-kawan duduk di dekat Angga. Mereka turut merasakan kehilangan yang amat sangat dirasakan oleh Angga, Rahmat, dan juga Jun. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, Bang? Tanya Bowo. Entahlah, kami juga belum tahu. Mau bertanya pada Wijaya, orangnya masih koma di rumah sakit. Menurut keterangan suster, korban diantar beberapa mahasiswa ke sana. Dan kata Tiwi, pacar Gali, mereka pulang dalam keadaan mabuk. Penuturan Angga panjang kali lebar. Bowo memandang iba pada gadis yang dari tadi terus menangis. Pasti dia Tiwi, ucap batin Bowo. Jasad Gali dijemput keluarganya subuh tadi. Ibunya juga beberapa kali pingsan di rumah sakit. Sambung Angga. Kami turut berduka cita, Bang, sahut Agus. Setelah itu, acara yasinan berlangsung. Setelah acara selesai, satu persatu yang datang pun pergi. Hingga akhirnya tersisa Pak Tugimin dan ketujuh mahasiswa itu. Bowo, Angga, Agus, Nanda, Fadil, Jun, dan juga Rahmat. Kalian jangan terlalu bersedih. Setiap yang hidup pasti akan mati. Manusia mati, hewan mati, bahkan tumbuhan dan malaikat pun juga pada akhirnya akan mati. Pada saat itu Allah akan berseru, "Akulah satu-satunya Tuhan." Mana itu Fir'aun? Mana itu Namrud yang mengaku dirinya Tuhan? Allah sombong pada saat itu. Wajar, karena kesombongan itu cuma Allah yang pantas memakainya. Pak Tugimin sedikit berceramah di depan mereka. Namun tiba-tiba, kerontang, terdengar suara dari dalam kamar Angga dan kawan-kawannya. "Pak!" Semua pemuda itu bersembunyi di belakang Pak Tugimin. "Tenang, ada saya," ucap Pak Tugimin. "Angga, mana nasi? Gue lapar." "Gali," ucap Angga. Kata itu sering diucapkan Gali semasa hidupnya. "Abang yakin?" tanya Bowo kepada Angga yang dibalas dengan anggukan. "Jadi bagaimana ini, Pak?" tanya Angga, sementara Gali terus merintih mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. "Tenang, dengarkan kata-kata saya. Lari!" Pak Tugimin kemudian berdiri dan berlari lebih dulu ketimbang para mahasiswa itu. "Bapak bagaimana sih, Pak? Malah lari duluan?" protes Bowo saat mereka masih berlari. "Jangan banyak omong, cepat kita turun." Mereka berlari menuruni tangga dan berlari ke lapangan asrama. Angga berhenti berlari dan menoleh ke lantai 2. Entah mengapa, seperti ada dorongan yang membuat dia ingin menoleh ke lantai itu. Masya Allah, di sana terlihat Gali berdiri dengan pakaian sama persis di rumah sakit. Kepalanya hilang sebagian. "Gali," ucap Angga lirih. "Bang Angga, cepat ke sini," teriak Bowo. Acara yasinan 7 hari Gali, Angga sengaja jauh dari Jakarta ke Semarang, Jawa Tengah selama 4 jam lebih naik sepeda motor untuk menghadiri acara 7 hari Gali. Dan yasinan berlangsung dengan hikmat. Jam 8 malam, akhirnya acara selesai dan Angga segera pamit pada orang tua Gali. "Terima kasih Nak Angga, sudah mau jauh-jauh datang ke sini," ucap Bapak Gali.
Apa tidak sebaiknya menginap saja dan besok pagi baru pulang? Saran laki-laki itu. Namun Angga berseri keras tetap ingin pulang, mengingat besok ada presentasi di kelasnya yang tidak mungkin ia lewatkan begitu saja. Gak apa-apa kok Pak, saya sudah biasa jalan jauh malam-malam, jawab Angga. Angga berjalan pelan menyusuri jalan perkampungan itu. Baru setelah masuk jalan raya, pemuda itu menambah kecepatan sepeda motornya. 1 jam menempuh perjalanan, perut Angga terasa lapar. Persis di kota Tegal, Angga berhenti di warung pecel lele. Pecel ayam 1 mas, sama teh hangatnya 1, ucap Angga. Baik mas, silahkan duduk, balas pelayan pecel lele. Angga berjalan ke arah bangku yang masih kosong. Warung itu tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa kursi yang terisi. Karena sepi, Angga memutuskan untuk mampir. Bagi Angga, pecel lele sama saja. Enak semua, tapi dia memerlukan keheningan untuk menenangkan pikiran. Dia mengingat perdebatannya pada Jun 2 hari yang lalu, setelah bertemu dengan Wijaya di rumah sakit. Pemuda itu telah sadar, walaupun belum lepas dari infus. Lo apa kabar? Tanya Angga sambil duduk di samping Wijaya, yang disusul Jun yang juga duduk di samping Angga. Seperti yang kalian lihat. Oh ya, kalian pasti ingin bertanya kronologi kecelakaan kan? Angga mengangguk. Wijaya menghembuskan nafas berat. Tadi juga polisi kemari menanyakan kronologi kecelakaan bersama wartawan. Rasanya benci sekali mengingat kejadian malam itu. Dan sekarang kalian juga bertanya. Maafkan kami Jaya. Gak apa-apa kok enggak. Kalian sebagai teman berhak tahu. Kalau mau dibilang kehilangan, gue yang paling kehilangan. Gali sahabat gue dari SD. Angga dapat melihat air mata di sudut mata Wijaya. Malam itu tidak ada yang aneh, hanya saja ada kata-kata Gali yang terasa aneh. Sampai di jalan lurus menuju asrama kalian, Gali dan aku panik saat ada pocong di depan kami. Akhirnya motor Verza gue jatuh dan Gali terpental membentur trotoar, dan aku terhempas di aspal. Saat itu Gali sangat ngebut, jadi tidak bisa mengelak. Pocong itu berdiri di samping Gali yang sekarat. Kalian semua akan mati, teriak pocong itu. Lo yakin Jaya? Tanya Angga merinding hebat. Gue yakin, tapi mengapa cuma Gali yang mati? Angga mulai cemas. Dia merasa pocong itu bukan menunjukkan pada Wijaya. Kami, ya pasti kami, kata hati Angga. Wijaya, kami permisi dulu. Semoga lo cepat sehat. Angga dan Jun berjalan keluar kamar rumah sakit itu. Lo dengar kan? Jun mengangguk. Ini semua salah lo, teriak Angga. Dia tidak peduli lagi kalau itu rumah sakit. Kenapa cuma gue hah? Kalian juga salah. Kenapa kalian ikut dan bukan mencegah gue? Hei, Angga, ini bukan saatnya kita saling menyalahkan. Dan ingat, jika lo melakukan sesuatu yang bodoh, gue juga bisa bunuh lo. Ingat itu, ucap Jun penuh penekanan. Jun melangkah pergi meninggalkan Angga yang masih mematung. Gali, mata Wijaya terbelalak menyaksikan kedatangan setan Gali di tengah gelapnya kamar itu. Wijaya, lo sahabat gue kesepian Jaya. Suara Gali terdengar seperti merintih. Temenin gue di neraka. Tiba-tiba, leher Wijaya seperti tercekik di ambang kematiannya. Dia melihat sesosok berjubah hitam memegang tombak dari api. Ini pesanannya, Mas. Kok melamun? Oh iya, Mas. Makasih. Mas dari mana? Dari Semarang, Mas. Mau balik ke Jakarta. Saya makan dulu, Mas. Geng, silakan, Mas. Selesai makan, Angga kembali melanjutkan perjalanan.
Semua ini terasa begitu berat baginya. Saat dia sampai di Cirebon, tiba-tiba HP-nya bergetar. Kondisi jalanan yang sepi membuat Angga berani mengangkat telepon sambil menyetir motor. "Halo? Angga, lo di mana?" tanya Rahmat dari dalam telepon. "Gue dari Semarang, Mat. Dari rumah almarhum. Kenapa, Mat?" "Angga, Wijaya mati sesak nafas." "Apa?" Angga menutup telepon dan menambah kecepatan sepeda motornya, 90 km per jam. Tring, tring, tring. Lagi-lagi HP Angga berbunyi. "Halo, Mat. Gue lagi ngebut nih." "Halo?" Tidak ada jawaban. "Temani aku di neraka." Angga terkejut dan kehilangan kendali. Tintin! Brak! Angga menabrak mobil Fuso ban 12 dan mati seketika dengan tangan dan kaki terpisah dari badan. Kepalanya remuk, tak berbentuk. Berita kematian Angga cepat menyebar di seluruh universitas. Dia adalah ketua tingkat semester 5 kelas A. Dia juga ketua Ikatan Mahasiswa Ekonomi di kampusnya. Tentu, kepergiannya menyisakan duka mendalam bagi teman-teman Fakultas Ekonomi. Angga juga anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Dia meninggalkan 1 orang adik perempuan dan 1 orang kakak perempuan. Bayangkan betapa sedihnya mama dan papa Angga. Perempuan itu tidak henti-hentinya memeluk peti jasad anaknya. Tubuh Angga telah dibungkus rapi oleh pihak rumah sakit dan sudah dimasukkan ke dalam peti. Rumah sakit menyarankan agar jasad jangan dibongkar, mengingat kondisi kepala yang sudah remuk dan separuh badan Angga juga demikian. Wibowo, Agus, Nanda, Jun, dan Rahmat. Mereka menghadiri pemakaman Angga karena rumah Angga masih di sekitar kota Jakarta, 1 jam dari kampus mereka. Semua mahasiswa ekonomi rata-rata ada di sana, mengantar kepergian ketua mereka. Tangan Jun dibalut dengan perban. Waktu Bowo bertanya pada Rahmat, katanya Jun memukul tembok sampai jari-jarinya berdarah saat mendapat kabar dari keluarga kalau Angga meninggal karena kecelakaan. Di sana juga hadir keluarga Gali. Ibu Gali juga tak henti-hentinya menangis. Mereka merasa bersalah. Mengapa tidak mencegah Angga pulang tadi malam? Proses pemakaman segera dilakukan. Jun dan Wibowo ikut mengangkut peti jenazah Angga, sementara Rahmat membawa foto Angga. Bowo memandang pilu peti jenazah yang perlahan dimasukkan ke dalam lubang kuburan itu. Duk. Rahmat memukul Jun hingga tersungkur. "Ini semua gara-gara lo. Lihat, apa lo puas sekarang melihat sahabat-sahabat lo mati? Kurang ajar lo." Jun diam saja. Dia menyadari semuanya. Seharusnya dia tidak melibatkan teman-temannya dalam pembunuhan Acong. "Gue janji sama lo, Mat. Malam ini gue akan balas itu pocong." "Apa lo bilang? Sudah terlambat." Duk. Lagi-lagi Rahmat memukul Jun. Kali ini bahkan lebih keras. "Sana, mati aja lo." Rahmat berjalan meninggalkan Jun yang masih terjerembab di tanah dekat pemakaman Angga. Jun berjalan sempoyongan ke makam Angga. Bibirnya berdarah. Tangisnya luruh seketika. "Maafin gue enggak, gue benar-benar nyesel." Rahmat telah sampai di depan polsek. Dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri sebagai otak pelaku pemerkosaan terhadap Nuraini. Mungkin dengan begitu Acong akan memaafkannya dan tidak membunuhnya. Tamu harap lapor. "Selamat siang, Pak," ucap Rahmat pada polisi yang berjaga. "Siang, ada yang bisa kami bantu?" "Saya ingin mengakui sesuatu, Pak." "Mengakui maksud kamu?" 2 tahun lalu ada mahasiswa atas nama Nuraini dan Acong melaporkan tindak pemerkosaan terhadap korban Nuraini. "Benar, korban sendiri yang melaporkan itu." "Tunggu dulu, jangan-jangan kamu pelakunya?" Polisi itu menaikkan nada bicaranya. "Saya otak pelakunya, Pak."
jawab Rahmat dengan mantap. Kurang ajar. Oke, saya hargai tindakan pertanggungjawaban kamu. Tunggu di sini. Polisi itu masuk ke dalam. Tidak lama kemudian keluar dengan 6 polisi lainnya. Katim Yuda bawa dia ke ruang interogasi. Siap, Komandan. Ayo ikut. Rahmat dibawa 4 polisi ke dalam ruangan interogasi. Jadi kamu pelakunya? Jawab, bentak salah satu polisi. Bukan, Pak. Saya tidak ikut memperkosa. Saya hanya menyuruh 3 om-om melakukannya. Jawab Rahmat dengan wajah ketakutan. Kurang ajar. Kamu lebih jahat dari mereka. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rahmat. Cukup. Kita harus hargai kejujuran dia. Ucap seorang kanit. Kamu kenal ketiga orang itu? Kenal, Pak. Saya juga tahu di mana rumah mereka. Bagus. Kalau begitu antarkan kami ke sana. Baik, Pak. Semuanya, ayo berangkat. Jun memasuki rumah duka kediaman Angga. Baru saja dia masuk, beberapa teman menghampirinya. Jun, pelaku pemerkosaan terhadap Nuraini, telah ditangkap. 4 orang Jun dan otak pelakunya sahabat lo, Jun. Rahmat. Apa? Lo jangan sembarangan ya. Jun naik pitam. Tidak mungkin Rahmat melakukan itu. Sabar, Jun. Lo baca sendiri deh. Mahasiswa itu menyodorkan HP-nya. Jun membaca berita itu berulang-ulang kali, namun tetap saja tidak merubah apa-apa. Dia terduduk lemas. Sebaiknya kita ke Polsek, Bang. Saran Bowo. Jun dan beberapa mahasiswa termasuk Bowo dan kawan-kawan pergi ke Polsek. Selamat sore, Pak. Sore. Ada yang bisa kami bantu? Tanya polisi. Saya Jun, kakak korban Nuraini. Oh, jadi kamu mau bertemu dengan para pelaku? Benar, Pak. Boleh, tapi ingat, jangan membuat kekacauan. Mari ikut saya. Polisi itu membawa Jun ke sel tahanan. Itu mereka. Jun tidak bisa mengontrol diri. Rahmat, kurang ajar lo, Mat. Itu adik sahabat lo, Mat. Kenapa lo lakuin itu? Ini adik gue satu-satunya, Mat. Maafin gue, Jun. Gue hilaf. Hilaf lo bilang? Segampang itu lo ngomong. Kurang ajar. Sini lo. Gue bunuh lo sampai mati. Kalian cepat tolong saya. Polisi yang memegang Jun memanggil beberapa teman-temannya. Jam 2 malam, Jun mengajak seorang dukun untuk membalas Acong. Kamu yakin asrama ini sepi? Saya yakin, Pak. Jawab Jun karena kebanyakan penghuni asrama ada di rumah Angga dan ada juga yang pindah karena tidak tahan dengan gangguan. Bagus, kalau begitu ayo kita kerjakan. Dukun itu berjalan menuju tangga tanpa rasa takut. Jun melihat di atas lantai 3, pocong Acong sudah menunggu mereka. Pak, lihat itu. Pocong sialan itu melihat kita. Mana? Hei pocong, tunggu kamu. Jun dan dukun itu berlari menuju lantai 3. Mereka benar-benar tidak takut sedikit pun. Jun juga tidak takut kematian. 2 sahabatnya membuat dia berani menghadapi pocong Acong. Lihat, Pak, dia masuk ke kamarnya. Siapkan garam jampianku. Jun merogoh sakunya, mengeluarkan garam jampian Mbah Dukun. Lalu mereka berlari mengejar Acong. Acong, keluar lo! Bentak Jun. Masuklah, Jun, aku sudah menunggu. Ucap suara lirih Acong. Tunggu, biar saya masuk duluan. Ucap dukun itu. Dukun itu perlahan mendekati pintu, lalu menarik gagang pintu ke bawah. Saat dia membuka pintu, tiba-tiba sebuah pisau melayang cepat ke arahnya. Dukun itu berhasil menghindar, namun pisau itu menancap di dada Jun yang berdiri tepat di belakang dukun itu. Jun! Dukun itu berusaha menarik pisau di dada Jun. Namun dengan cepat, sebuah tali melilit leher dukun tersebut. Akhirnya dukun itu mati tergantung.
sementara Jun mati di depan kamar Acong. 7 bulan kemudian, Bowo, Agus, dan Nanda mengemas barang-barang mereka. Mereka akan libur panjang setelah ujian semester. Mereka sepakat, setelah masuk nanti, mereka akan pindah ke kos dekat dengan Fadil. Tugasnya telah selesai. Rahmat mengakui semuanya, termasuk tragedi pembunuhan Acong. Kini pemuda itu harus menjalani hukuman seumur hidup. Namun dia lega, karena tidak harus mati sebelum bertobat. Acong tidak pernah muncul lagi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bowo. "Udah beres semua kan?" "Udah dong," jawab Agus. "Woi Nanda, lama amat sih lo," protes Agus. "Sabarlah, dah ayo jalan." Bowo berhenti di tengah-tengah lapangan. Dia melihat ke lantai 3. Rasanya ada seseorang di sana. Bowo tersenyum melihat Nuraini dan Acong dengan wajah berseri-seri. Nuraini memang cantik. Sayang, dia sudah meninggal. "Bowo, ngapain lo?" Iya. Bowo melambaikan tangan pada kedua teman hoibnya itu. Tanda perpisahan selamanya. Cerita ini tamat. Selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.